memisahkan suami istri. Kalau sihir itu sudah mengenai seseorang, itu bisa menjadikan ia itu hilang akal. Kalau sihir itu adalah merusak saraf-saraf. Bahkan kalau sihir mengenai seseorang, itu bisa membunuh. Karena bisa jadi bagian daripada sihirnya itu adalah menaruh barang-barang yang membahayakan bagi tubuh dia atas bantuan setan. Dan atas sihir-sihir itu pula, jikalau mengenai bisa menjadikan seseorang itu bisa lumpuh atau tidak berfungsi dari salah satu bagian tubuhnya. Begitu mengganggu sekali untuk taat kepada Allah SWT. Dan kadang penyebabnya itu bukan hal-hal besar. Karena orang yang belajar sihir itu punya kecenderungan untuk menguji sihirnya dan punya dendam jikalau sihirnya dikalahkan atau dipatahkan, sehingga akan memanggil tukang sihir yang lebih hebat lagi untuk membantu dia. Walaupun hari ini tidak banyak yang mengaku sebagai tukang sihir, tapi praktek-praktek sihir ini ada, walaupun tidak pakai plang nama. Dan mungkin statusnya di mata masyarakat masih terpandang sebagai status yang terhormat dipandang oleh masyarakat. Tapi prakteknya ada. Sini jualan bakso, tiba-tiba sana mulai muncul jualan bakso lagi yang baru, kelihatan nampak laris. Nanti malam sudah dikirimin hadiah. Kalau hadiahnya buah-buahan sama bunga, penting. Hadiahnya itu jarum, gulai, gak besar sedikit gunting, langsung dimasukkan ke dalam tubuh dia, tentunya dengan bantuan jin bisa. Kalau seseorang tidak memprotek dengan perlindungan yang Allah berikan, dan maknanya Allah memerintahkan melindungi dengan ini melalui lisan Rasulnya, maknanya bahwa kejahatan itu ada, dan hari ini betul-betul ditemukan, bahkan bisa banyak ditemukan. Tidak mungkin Allah memerintahkan untuk melindungi dari kejahatan ini kecuali memang kejahatan itu betul-betul ada. Bahwa kemudian ada di antara kita yang mulai mengenali tanda-tandanya, bahkan sudah kena dengan itu. Karena disebabkan keteledoran diri kita untuk tidak melindungi diri kita dengan perlindungan yang memang sudah diwanti-wanti oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk menjadikan bagian dari perlindungan. Kemudian yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang-orang yang mendengki apabila sudah mendengki. Pandangan kedengkian ini bisa mengalirkan sebuah pandangan negatif yang dimanfaatkan oleh setan untuk bonceng di atas pandangan ini, dan kadang sulit diterima oleh nalar. Bagaimana mungkin seseorang memandang kita dengan pandangan kedengkian, tiba-tiba kita yang sakit karena sebab pandangan itu. Kalau pandangannya tidak menyebabkan sakit, tapi pandangan buruknya ini dimanfaatkan gelombangnya oleh setan untuk membawa dampak negatif pada kita. Itulah yang disebut maradul ain. Sehingga seseorang harus berlindung ini, karena kapanpun orang yang melihat kita itu banyak. Bahkan di beberapa tempat dan event serta momen yang berpeluang seseorang itu bisa menyebarkan pandangan kedengkian, Rasulullah sudah membentengi dengan orang-orang ini supaya tidak mendengki dengan bacaan-bacaan doa yang melindungi dirinya dan melindungi saudara. Dan yang terbanyak tentunya adalah di hari pernikahan. Makanya kalau seseorang itu menikah, peluangnya besar andai kata dipajang suami istri. Dipajang suami istri, peluang untuk kena maradul ain besar, karena semua melihat. Daripada bahaya,
saja nggak apa-apa, suami sendiri, istri sendiri. Suami diadakan para bapak-bapak, jangan dibalik. Diadakan para aman. Berapa banyak pasangan-pasangan yang baru menikah itu pusing, main cerai, masuk angin, sudah lazim di mana-mana. Belakangan lelehan, itu salah satunya. Tapi yang paling parah dengan kedengkian itu karena tidak setiap yang datang di tempat walimahan itu untuk mendoakan, karena nggak hafal doanya. Kalau ngasih uang di amplop ini bukan yang wajib ya, bukan haknya mempelai. Yang justru ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai itu adalah doa. Sehingga ketika ketemu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Mudah-mudahan Allah memberkahi suami, memberkahi istri, dan kalian berdua dikumpulkan dalam kebaikan. Ini kalau dipajas, menurut saya yang laki-laki kelihatan ganteng, yang putri kurang, barisan itu pandangannya mulai cocok bias. Ganteng orang lain, ibunya sudah dimantan itu ya. Mulai kepalanya temanten putri mulai senung. Tidak 1, 2, 3, 4, 10, 20 belas. Saya cenderung ke belakang. Sepele memang, tapi memang terjadi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mayoritas penyakit akhir zaman itu disebabkan maradul ain. Tahu? Tiba-tiba pusing, tiba-tiba badan berat, tiba-tiba berkeringat dingin, tiba-tiba berat sekali, tiba-tiba sakit bagian daripada tubuh ini yang tidak tahu sebabnya apa, mau salah makan atau kena apa, ternyata tak lain adalah maradul ain. Tidak senang saudaranya ini dapat jabatan. Mestinya ketika saudara kita baru saja dapat nikmat, dan di antara nikmat itu adalah menjabat sesuatu, saya doakan barakallahu, mudah-mudahan diberkahi, ditolonglah Allah SWT untuk melaksanakan. Begitu pula ketika dapat momongan, karena persoalan momongan ini sensitif. Begitu anaknya itu digundang oleh orang lain, buatan koyong baik, gue meremut yang lahir dari aku, bapaknya jengkel, romansane, bapaknya sopo, apalagi kok buatan koyong tonggone, bapak jengkel mana itu. Oh yang hadir di situ kok ganteng ya, orang liang-liang itu juga anak cilik kok jengkel. Emang sedangkan kalau tak robek, kenapa ya ganteng anakku? Karena kita tidak terima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dari kedengkian, berarti maknanya kedengkian ini berefek. Maka kita berlindung. Awalnya mungkin kita tidak percaya, dan awalnya mungkin kita tidak tahu, tapi Allah memerintahkan sesuatu untuk berlindung darinya. Pasti ada sesuatu yang berbahaya di situ. Kemudian dibongkarlah, apa sih bahayanya pandemi ini? Ternyata berkaitan kepada hal yang demikian ini. Walaupun kajian ini belumlah begitu meluas, dan mungkin baru mukadimah kecil saja bagian daripada yang kita pahami tentang maradul ain. Tapi setidak-tidaknya ketika kita mengetahui persoalan ini, kemudian memperlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari setidaknya itu 12 kali, mudah-mudahan kita memiliki perlindungan yang lebih kuat sehingga tidak tembus kena. Dan yang keenam, perlindungan itu ada di surat An-Nas, yaitu
min syarri waswasil khannas, dari keburukan, dari kejahatan bisikan buruk al-khannas. Jadi spesialis setan yang membisik, menyelinap di dalam hati seseorang. Yuwaswisu fisudur, bisik-bisik. Sampai Allah mengawali dengan a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ngapain sih kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Diulang dengan rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Betul-betul manusia ini itu diserang habis-habisan dengan bisikan. Kalau tempoh hari pernah kami jelaskan sedikit, awalnya tidak terbiasa, awalnya sesuatu yang tabu, tapi karena sering itu dibisikkan, menjadi seseorang itu tidak malu lagi dan membiasa. Tak ubahnya seperti iklan, awalnya janggal, tapi dilihat, akhirnya menjadi membiasa. Dan cara pembisik ini melakukan kerjanya, ada kalanya dibisikkan langsung kepadanya. Sekiranya sudah berhasil, maka dia cukup menggunakan senjata itu. Ketika kita mau berangkat ngaji, tidak mungkin tanpa ada bisikan, mesti ada yang bisik. Rasa mangkat sih, aku tetap mau berangkat. Kolong-kolong berai, soleh ya soleh, tapi ragu bu, sergap santai, mutawasik, sedang-sedang. Memang kalau karuan Ustaz ini mangkat, mendungnya apa? Mencerah, oh iya, mungkin yang lain. Kalau karuan Ustaz ini mangkat loh, kok malah kafiran, kecewa. Permulaan kalau karuan pancam-pancammu ya mangkat, kita lihat. Kalau itu bisa kita antisipasi, karena kita berlindung daripada khannas ini. Ternyata khannas ini akan membuat manuver, yang manuvernya seringkali tidak kita kenali melebihi daripada khanasnya itu sendiri. Kalau khannas ini ada dirasakan, ini mesti bisikan setan, itu berkurang. Tapi kalau khannas ini sudah manuver, minal jinnatinya bisa kita usir, wanasnya ini manuvernya kepada manusia yang lain, dan boleh jadi manuver yang lain itu, manusia yang lain itu adalah istri kita sendiri, bisa jadi anak kita sendiri, yang mungkin mereka ini tidak terproteksi dengan protek kerjaan itu juga. Coba kalau yang bisik kita ini istri kita, kuat apa enggak? Mas, nggak usah mangkat dulu, suaranya kok merdu ya, beda dengan suara hati. Saya tetap akan berangkat, Adinda, Kakanda, waduh, kalau mau barang, aku tetap mangkat loh, Mas. Dulu aku di kancani sekali kami, sering bilang kali ditemani, nggak tahu malam ini terasa sepi sekali. Ada saja rayuannya yang menjadikan mungkin kita tertarik kemudian meninggalkan sebuah amal soleh. Ini baru berangkat ngaji ya. Ada yang lebih dasar lagi rayuannya kalau mau sholat tahajud. Ini bangun tarik,